Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib Allah yang ke-11 dan sifat wajib Allah yang ke-12, yakni sifat sama dan sifat basar. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul hadiyata asyrata utawi sifat kang kaping 11, wasaniyata asyrota lan sifat kang kaping 12, min sifatihi ta'ala saking piro-piro sifate Allah ta'ala iku as-sam'u sifat sama, wal basaru lan sifat basar. Sifat wajib Allah itu ada 20. Dari 20 sifat wajib Allah itu yang ke-11 dan yang ke-12 yaitu sifat sama dan sifat basar. Jadi Allah wajib mempunyai sifat yang namanya sifat sama, artinya mendengar, sifat basar artinya melihat. Bahkan di sana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha sami'um basir, al-ayat, yang artinya sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dari sifat wajib Allah termasuk sifat sama dan basar ini yang akan kita bahas, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sifat sama dan basarnya Allah itu mutlak. Artinya mutlak yaitu lepas tanpa batas. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi lepas tanpa batas. Semua yang kita katakan, yang kita ungkapkan, semua yang kita lakukan, dan semua yang kita kerjakan, baik yang jelas atau yang samar, semua tidak akan lepas dari pantauan Allah. Semua tidak akan lari dari pantauan Allah. Semua tampak jelas nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suara hati kita yang kita sendiri tidak mendengarkannya, yang mana orang lain juga tidak mendengarkan, bahkan orang di sebelah kita juga tidak mendengarkan, suara hati kita pada di hati kita itu penuh dengan apa?
penuh dengan kata-kata, tapi tidak ada yang tahu. Itu Allah mengetahui dengan secara jelas, mendengar dengan secara jelas. Nah sekalian, bahwa sifat sama dan basarnya Allah itu tidak sama dengan sama dan basarnya manusia. Jadi Allah punya sifat sama, punya sifat basar, sebenarnya kita juga sama, punya sifat sama dan juga punya sifat basar. Akan tetapi pendengaran kita, penglihatan kita itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendengaran kita, penglihatan kita itu terbatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu, juga diusahakan. Misalnya saat ini anak-anak mengikuti pengajian, bisa mendengarkan suara saya, bisa melihat saya, itu saya juga bisa melihat sampean. Ini karena terbatasi oleh ruang dan waktu. Saya bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, itu hanya sebatas sejauh mana mata kita melihat, sebatas sejauh mana telinga kita mendengar. Hanya itu. Kalau sudah ada penghalang, sudah ada tabir, kita tidak akan mampu melihat. Misalnya di balik dinding itu ada apa, ada siapa, kita tidak akan mengetahuinya. Di sana ada apa dan ada siapa, kita tidak akan mengetahuinya. Kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan dan pendengaran kita ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa melihat dan mendengar karena ini satu tempat dan satu waktu. Di samping dibatasi oleh ruang dan waktu, juga diusahakan, diupayakan. Contohnya sekarang ini dalam proses pembelajaran daring, anak-anak di rumah mengikuti pengajian yang ada di pondok. Nah, sampean bisa melihat saya, bisa mendengarkan suara saya, itu karena apa? Diusahakan, diupayakan bagaimana? Diupayakan melalui sebuah media yang namanya media YouTube. Karena ada media YouTube, pengajian di pondok, dikirim thread, saman bisa mendengar dan melihat secara langsung, akhirnya bisa mengikuti pengajian ini. Tapi ketika media itu sudah tidak ada, karena kita dihalangi oleh jarak yang cukup jauh, media sudah selesai, ya sudah, kita tidak akan mampu melihat dan mendengarkan dari pengajian saya ini. Kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan kita tidak mutlak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar sejauh mata kita memandang dan sejauh telinga kita mendengar selama tidak ada penghalang. Ketika ada penghalang, maka sudah putuslah pendengaran kita dan putuslah penglihatan kita. Kita tidak akan mampu menerawang kegiatan apa yang ada di sebelah, yang ada di balik dinding itu. Nah itu, yang ada di jauh di sana, tidak akan bisa melihat. Nah, kalau Allah tidak, Allah itu lepas tanpa batas, akan mampu melihat apapun, mendengar apapun secara nyata. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa sembunyi di balik pintu. Kita tidak bisa sembunyi
dalam sebuah ruangan yang gelap gulita. Karena apa? Kita akan selalu dipantau oleh Allah. Gitu. Kita mungkin bisa sembunyi dari orang tua, sembunyi dari teman, sembunyi dari saudara, tapi kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Karena Allah akan melihatnya dimanapun kita berada. Kita sembunyi di dalam lubang semut, ya tidak bisa melebu. Tetap dipantau oleh Allah. Kita akan masuk ke dalam dasar lautan, akan tenggelam, hanyut kamu. Nah, akan dilihat, dipantau oleh Allah dengan secara jelas dan nyata. Bahkan Allah itu mampu melihat semut yang kecil, hitam, di waktu malam gelap gulita, sing deliknya pojokan. Nah, jelas nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita mengatakan mumpung go ono sopo-sopo, akhirnya nekat berani berbuat hal yang tidak baik. Nah, itu biasanya kadang-kadang ada anak yang bilang seperti itu, berarti dia lupa kalau kita itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahuma hale utawi sifat sama lan basor iku sifatani sifat loro ko imatani kang jumeneng karone bidatihi ta'ala kelawan dati Allah Ta'ala. Ya ta'ala koni kang gumantung karone bikuli maujudin kelawan saben-saben barang kang maujud. Artinya sifat sama, sifat basor itu keduanya adalah sifat yang wajib ada pada zat Allah yang memiliki keterkaitan dengan segala yang ada di dunia ini. Saya ulangi, sifat sama, sifat basor itu sifat yang wajib ada pada zat Allah yang memiliki keterkaitan dengan segala yang ada di dunia ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ayang kasifu tegese dadi kabuka bihima kelawan sifat sama lan basor apa kullu maujudin saben-saben barang kang maujud wajiban iku wajib kana ono apa maujud au jaizan utawa jaiz. Artinya sifat sama basor itu memiliki keterkaitan dengan segala yang ada di dunia. Itu maksudnya segala yang ada di dunia, baik yang wajib maupun yang jaiz, itu tampak jelas nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat sama dan basornya. Jadi dengan sifat sama dan basornya segala yang ada di dunia ini, apa itu yang wajib, apa itu yang jaiz, semuanya tampak jelas nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang apa Pak perkara wajib itu? Perkara wajib itu contohnya adalah zatnya Allah, sifatnya Allah. Jadi zatnya Allah itu wajib adanya. Sifatnya Allah juga wajib adanya. Bahkan zatnya Allah itu tidak hanya wajib adanya. Bahkan adanya Allah itu tidak akan sirna, tidak akan lenyap, tidak akan hancur, akan selalu ada selamanya di setiap waktu, di setiap detik, di setiap hari, di setiap menit akan selalu ada, tidak akan lenyap meskipun hanya sesaat. Tuh. Nah, yang jaiz, perkara jaiz itu apa, Pak? Perkara jaiz itu adalah berarti masih Allah. Segala sesuatu selain Allah. Nah, apa contohnya? Ya, langit, bumi, seisinya itu masih Allah. Itu termasuk jaiz adanya. Artinya jaiz itu sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Termasuk adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan, benda mati, dan lainnya. Itu adanya jaiz. Bahkan termasuk adanya rasul, para nabi, itu juga jaiz, tidak wajib. Adanya para malaikat juga tidak wajib, jaiz. Nah, itu. Nah, perkara wajib, perkara jaiz ini semuanya tampak jelas nyata oleh Allah dengan sifat sama dan sifat basornya. Nah, itu ya. Tampak jelas nyata. Jadi apa yang kita lakukan,
Apa yang kita ungkapkan termasuk saat ini kita ngaji seperti ini tampak jelas nyata oleh Allah. Tidak ada yang bisa kita rahasiakan di hadapan Allah. Kalau mungkin sesama manusia ada yang bisa kita rahasiakan, tapi kalau sama Allah jangan sampai ada rahasia di antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, untuk pengajian kitab Tauhid pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan disertai dengan hidayah Allah sehingga mudah difahami dan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.